Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 47. Tiba menggigil ketakutan. Zain langsung meneguk Sulaifa masih kaget dikata jelek oleh istrinya sendiri. Padahal perasaan Zain bajunya cukup kasual, tidak seperti baju tidur. Ih, ayo ganti baju, ucap ayah kembali menyeret tangan Zain menuju kamar. Sayang, emang Dedi jelek ya? Tanya Zain dengan suara kecil. Menatap dirinya di depan cermin ruang ganti pada ayah yang sedang memilih baju untuknya di lemari. Tiba Zain jadi tidak percaya diri dengar ucapan ayah yang mengatainya jelek. Siapa yang bilang Dedi jelek? Tanya ayah dengan heran padahal suaminya ganteng sekali menurutnya. Kan kamu yang bilang Dedi jelek, cemberut Zain berbalik menatap ayah yang berdiri di belakangnya membawa baju. Yang jelek itu baju ini, bukan Dedi, jawab ayah menunjuk baju berbahan tipis yang Zain kenakan. Ayo ganti pakai ini. Ayah pikir ada yang bilang Dedi jelek tadi biar ayah colok matanya. Ucap ayah yang sedang melepas kancing kemeja yang akan dipakai Zain. Kenapa kamu colok? Tanya Zain lagi. Iyalah suami ayah kan ganteng. Enak aja dia bilang jelek, ucap ayah dengan serius membantu Zain memakai kemejanya. Beneran Dedi ganteng? Tanya Zain lagi kembali menatap dirinya di cermin dan merapikan rambut. Iya, Dedi ganteng, ucap ayah mengambil blazernya di lemari lalu memakainya. Nah gini kan cocok, senang memeluk lengan Zain saat pakaian mereka jadi serasi. Ayo jalan, ucap ayah dengan semangat. Ayah, sapa seorang wanita memanggil ayah begitu mereka berjalan di pasar malam yang sangat ramai orang itu. Hai, sapa ayah berbalik menatap keempat teman semuanya yang memanggil. Cie, ganteng banget pacar kamu, goda mereka berempat. Mengedipkan mata centil melirik Zain yang berdiri dengan tangannya dipeluk mesra oleh ayah. Ganteng lah, tapi dia nggak bakal mau sama kalian, ucap ayah dengan judes. Saat nalurinya bisa membaca ternyata temannya itu sedang mencoba menarik perhatian Zain. Loh, sayang kok ngomongnya jadi kasar, tegur Zain saat ayah tiba bicara begitu pada temannya. Ayah kita bercanda, kamu kok sensi banget sih, ucap salah satu dari mereka berbicara sambil menggigit bibirnya. Karena merasa tertampar dengan ucapan ayah yang memang tepat sekali. Iya sensi kenapa? Masalah, ketus ayah segera mengajak Zain jalan ke arah lain. Semenjak hamil naluri ayah sangat kuat sekali bahkan dia seperti punya kemampuan membaca pikiran orang lain.
Hanya dengan menatap wajah orang itu dan ayah tahu tujuan temannya itu, makanya ayah tidak bisa bersikap baik. Sayang, kok kamu jadi marah? Marah sih, katanya datang ke pasar malam buat main. Ucap Zain menghibur ayah yang sudah terlihat bad mood itu. Ayah kesel sama wanita ganjen kayak mereka, ucap ayah yang benar jadi bad mood dibuatnya. Udah lagian Dedi nggak tertarik juga kan, ucap Zain yang paham kecemburuan ayah yang membuat dia takut. Awas aja Dedi suka sama mereka, ucap ayah yang membuat Zain terdiam karena dimarahi tiba-tiba. Sabar Zain, namanya juga wanita hamil, batin Zain mengangguk patuh, sadar betul kalau kehamilan juga mempengaruhi mood wanita. Ayah naik biang lala, ajak ayah berhenti berjalan. Zain meneguk selaivanya menatap begitu tingginya biar lala itu dengan perasaan ngeri. Ayo, kata ayah mengajak Zain beli tiket. Tuhan tolong aku, batin Zain merintih menatap dua tiket yang sudah dipegangnya. Zain begitu ngeri dan takut ketinggian, tapi mau menolak naik ayah sudah bad mood dan akan makin parah nanti kalau Zain menolak naik biang lala. Tak ada alasan lain untuk menolak lagi, Zain ikut ayah masuk begitu giliran mereka tiba. Astaga sayang, Dedi takut, ngeri Zain. Belum biang lala itu berputar hanya bergerak. Karena mereka belum seimbang, Zain sudah meremas tangan ayah yang dipegangnya. Ayah langsung tertawa spontan mendengar Zain yang mengatakan takut untuk pertama kalinya sejak mereka menikah. Apa sih Dedi? Gini doang takut, ketus ayah dengan sengaja menepis tangan Zain walaupun rasanya sudah ingin tertawa. Bagaimana ayah tidak ingin tertawa melihat seorang king mafia yang sangat pemberani dan tegas. Tiba-tiba menggigil ketakutan hanya karena tinggian. Sayang, begitu biang lala itu berputar, Zain yang duduk berhadapan dengan ayah itu langsung memeluk ayah sambil memejamkan mata. Benar merasa ngeri. Ih, duduk diam di sana jadi nggak seimbang, kata ayah mendorong Zain agar kembali duduk di bangku biang lala. Karena pria itu sudah duduk di samping bangku agar bisa memeluk ayah. Enggak mau. Dedi takut, teriak Zain memeluk pinggang ayah menyembunyikan wajahnya saat biang lala itu berputar semakin kencang. Zain benar berteriak takut dan ngeri sampai keringatan saat rasa ngeri serasa akan membunuhnya. Dedi buka mata, lihat itu cantik pemandangannya, ucap ayah yang begitu menikmati keindahan suasana dari atas biang lala. Enggak, udah sayang. Dedi takut, mohon Zain benar tidak membuka matanya sedetik pun. Saking ngeri dan jangan ditanya serat apa pelukan Zain di pinggang ayah. Hahaha, tawa keras ayah dengan jahat menikmatinya sekali wajah ketakutan king mafia itu.
Sampai seperti mati kutu saking takutnya dengan ketinggian. Sayang udah, rengek Zain yang sampai pucat menahan rasa ngerinya. Iya, iya, senyum nakal ayah mengelus kepala Zain lalu memberikan isyarat pada penjaga biang lala agar menurunkan mereka lebih cepat. Baru beberapa langkah mereka turun dari biang lala, Zain sudah muntah benar merasa pusing. Dedi hamil, bisik ayah dengan nakal walaupun dia mengelus punggung Zain yang masih muntah dengan penuh perhatian di sudut pasar malam. Zain benar ingin menjewer telinga istri nakalnya saat itu juga. Tapi apalah daya perutnya benar mual setelah turun dari biang lala itu. Ini minum dulu, ucap ayah membuka tutup botol air mineral yang baru diantarkan oleh bodyguard Zain. Dedi maafin ayah, senyum manja ayah memeluk Zain yang menatapnya dengan sayu itu. Masih nggak percaya, kamu? Dedi takut ketinggian, ucap Zain meminum air yang diberikan istri nakalnya. Hehehe kirain pura tadi, ucap ayah yang benar percaya sekarang karena awalnya berpikir itu tidak logis. Kalau gitu ayo kita naik Kora aja Dedi. Muntahan Zain makin banyak melihat wahana yang ditunjuk ayah. Satu bulan kemudian, Dedi mana ya? Ucap ayah yang akhirnya memilih datang ke kantor Zain siang ini. Karena sedari tadi ponsel Zain tidak aktif dan terakhir mereka bicara ya tadi pagi, sebelum Zain berangkat kerja. Ayah berjalan di lantai dasar dengan langkah pelannya, mencoba mencari keberadaan Zain di tengah ramainya orang yang menunduk. Sebagai tanda penghormatan pada ayah selaku istri presiden direktur, ayah memang tidak bisa lagi berjalan terlalu cepat karena perutnya yang kini sudah mulai membesar sehingga menghalangi gerak bebasnya. Ayah terus berjalan melewati orang yang entah kenapa begitu ramai di perusahaan Zain hari ini. Sedangkan ayah sama sekali tak bisa menahan keinginannya untuk bertemu dengan Zain entah kenapa. Selamat sore, Nyonya, sapa sekretaris Zain dengan hangat begitu melihat ayah. Tuan sedang meeting bersama investor, mari tunggu di dalam nanti Nyonya capek berdiri. Ucap sekretaris Zain dengan hangat dan sopan pada ayah yang berdiri di depannya. Meeting di mana? Tanya ayah menarik nafas panjang, entah kenapa dia ingin sekali melihat wajah Zain. Di lantai 16 Nyonya, jawab sekretaris itu. Antar ayah ke sana kak, pinta ayah yang diangguki sekretaris Zain. Walaupun sudah lelah ayah masih berjalan bersama sekretaris Zain menuju ruangan meeting setelah keluar dari lift. Kalau Nyonya lelah istirahat dulu ya,
ucap sekretaris Zain melihat Ayah yang sepertinya sedikit lemas. Nggak apa-apa, ayo cepat Ayah mau ketemu Dedi, ucap Ayah berjalan dengan semangat melawan rasa lelahnya. Sesampai di dekat ruangan itu, Ayah hanya berdiri di luar menatap Zain yang tengah meeting lewat kaca ruangan. Ayo masuk Nyonya, ajak sekretaris Zain. Walaupun tahu rapat ini sangat penting, tapi sekretaris Zain memilih membawa Ayah masuk ke dalam ruangan itu. Bahkan walaupun meeting masih berlangsung, karena kasihan melihat Ayah yang sepertinya rindu sekali ingin bertemu suaminya. Mungkin bawaan hamilnya yang membuat dia jadi seperti itu. Makanya sekretaris Zain memilih mengajak Ayah masuk daripada nanti bayinya. Kenapa? Kenapa? Semua orang langsung menoleh begitu pintu ruangan dibuka. Tentu saja tatapan Zain langsung menajam pada sekretarisnya yang tanpa adab membuka pintu. Padahal dia sedang menjelaskan dalam meeting penting bersama investor dan calon investor lainnya. Karena ini termasuk meeting penting yang dihadiri ratusan orang. Ayah langsung menunduk sedih sampai ingin menangis melihat tatapan Zain yang begitu tajam. Bahkan terlihat marah saat Ayah muncul dari balik punggung sekretaris Zain. Maaf Presdir, ucap sekretaris Zain yang juga sadar kesalahannya saking simpatinya melihat Ayah sedih, dia jadi lupa mengetuk pintu. Tunggu, ucap Zain langsung tersenyum melihat istrinya. Zain yang tengah menjelaskan di depan layar monitor permisi sebentar lalu berjalan ke dekat pintu diikuti tatapan semua orang. Ada apa? Tanya Zain dengan hangat mengecup kening Ayah. Lalu memeluknya tanpa rasa marah sedikit pun sekalipun mereka sedang berada di tengah meeting penting. Ayah cuma mau lihat Dedi, ucap Ayah dengan suara kecil mendongak dalam pelukan Zain. Lalu air mata menetes karena merasa bersalah sudah membuat Zain jadi malu. Ya ampun, Dedi sedang bekerja sayang. Ya udah ikut Dedi aja ya. Ucap Zain yang mengerti Ayah seperti ini memang murni bawaan hamilnya. Tapi Zain juga tidak bisa meninggalkan meeting penting ini. Enggak, Ayah, pulang aja, ucap Ayah melepaskan pelukannya. Tidak Papa, ayo, ucap Zain dengan lembut merangkul Ayah. Tapi, Dedi, Zain mengajak Ayah yang berjalan menunduk itu ke kursinya melewati ratusan orang yang benar-benar menatap dengan begitu mendetail. Membuat Ayah semakin insecure, apalagi Ayah datang ke kantor Zain hanya memakai pakaian biasa. Sebelum membawa Ayah duduk, Zain mengajak Ayah berdiri di depan ratusan orang itu. Maaf sebelumnya, istri saya sedang hamil dan ingin melihat saya. Jadi saya harap rekan sekalian tidak keberatan dengan kehadirannya. Ucap Zain memperkenalkan Ayah pada semua koleganya. Oh, biasa itu Tuan, bawaan bayi,
kata seorang pria tersenyum. Ayo duduk, ucap Zain dengan hangat melepas jasnya lalu memakaikan ke tubuh ayah yang hanya memakai dress lengan pendek. Ayah pulang aja Dedi, ucap ayah yang merasa risih ditatap banyak orang, bahkan beberapa ada yang menatap tidak suka. Bersambung.